Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita tempungkan tangannya dan tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran kita dengan materi sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Baiklah anak ustazah semuanya, sekarang ayo kita perhatikan gambar ini. Gambar yang di sudut ini adalah gambar toa. Nah, gambar toa ini dapat menghasilkan bunyi. Nah, ustazah, karena bunyi berasal dari getaran. Oke, baik anak ustazah, kita lanjutkan ya. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Maka si toa tadi dapat menghasilkan bunyi. Untuk itu, ayo sama-sama kita lihat gambar yang di bawah ini, yaitu adalah gambar garpu tala. Nah, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Dan bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, anak ustazah, ayo kita perhatikan benda-benda di bawah ini. Ini adalah benda-benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi, yang disebut dengan sumber bunyi. Ada toa, telepon, dan mic. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, anak ustazah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa yang tidak ada udaranya. Nah, anak ustazah semuanya, sekarang ayo sama-sama kita lihat contoh dari sifat-sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Percobaan yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya dengan menggunakan kaleng. Percobaan yang kedua dan ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Yang nomor dua menggunakan botol, air, dan sendok. Yang ketiga menggunakan ember, air, dan corong, seperti gambar yang kita lihat. Sekarang kita akan bahas sifat-sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat diserap. Coba perhatikan gambar yang di sudut. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan permukaan yang lunak supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada contoh-contoh bahan yang digunakan supaya menyerap bunyi. Selanjutnya, kita akan membahas sifat bunyi yang ketiga, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Contohnya, coba lihat foto yang di sudut atas.
semuanya, adakah yang sudah pernah mendengar kata gaung dan gema? Nah, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Sekarang, Ustazah akan bertanya kepada anak Ustazah, adakah yang tahu bagaimana suara bisa masuk ke dalam telinga kita dan bisa kita dengarkan? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Sekarang kita coba lihat gambar berikut ini. Gambar ini adalah bagian-bagian dari telinga. Silakan diperhatikan ya nak. Ada sampai 7 bagian. Silahkan anak-anak Ustazah lihat pada gambar berikut ini. Sekarang kita akan melihat cara kerja telinga ya. Yang pertama, suara itu akan masuk ke telinga kita melalui udara. Nah, sehingga gendang telinga kita akan bergetar. Kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung syaraf. Nah, setelah itu disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Masya Allah ya nak, jika kita lihat dan pelajari, ternyata proses perjalanan getaran itu hingga menjadi bunyi yang dapat didengarkan oleh telinga kita sangatlah panjang. Tapi dengan kuasa Allah, proses yang panjang itu tidak terasa oleh kita. Oleh karena itu, anak Ustazah, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya yaitu dengan cara menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Terlebih bagusnya lagi, lantunan ayat suci itu berasal dari diri kita sendiri. Itu dia materi kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah semuanya dapat memahami materi yang sudah Ustazah berikan. Jika anak Ustazah masih ada yang kurang paham, silahkan hubungi Japri wali kelasnya masing-masing ya. Tetap semangat anak Ustazah semuanya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.